Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yang mana apabila kita menghitungnya maka niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Bahkan dikatakan, walaupun lautan kau jadikan tintanya, ranting-ranting pohon kau jadikan penahnya, walaupun bumi kau jadikan bukunya, niscaya engkau tidak akan dapat menghitung nikmat tersebut. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Barang siapa yang menghitung nikmatku, kata Allah, maka niscaya dia tidak akan dapat menghitungnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan ahli warisnya sekalian, yang mana karena perjuangan dakwah beliau dan para sahabat, kita semua bisa mengenal Islam. Asbab usaha dakwah beliau dan para sahabat, Islam sampai ke negeri kita, Islam sampai ke kampung kita, Islam sampai ke pelosok-pelosok desa. Karena perjuangan dakwah beliau dan para sahabat, perempuan-perempuan yang dulunya dihinakan, setelah datangnya syariat Islam, kini perempuan dimuliakan, bahkan surga berada di bawah telapak kaki perempuan. Hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia ialah perkara ilmu. Ilmu mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, karena dengan ilmu yang dimilikinya, seseorang akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu, seseorang akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan dikatakan di dalam satu mahfum hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabu ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Banyak jalan, banyak cara yang ditempuh dalam mencari tentang ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah agama atau pengajian-pengajian. Ada yang mencari ilmu lewat sekolahan. Ada yang mencari ilmu lewat membaca buku-buku. Ada yang mencari ilmu lewat mondok, dan masih banyak lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan, manakala seseorang mempelajari ilmu di waktu kecil, maka bagaikan mengukir di atas batu. Begitu sulitnya seseorang mengukir batu, tetapi bila sudah nampak terukir, maka batu itu akan membekas dan bertahun-tahun masih saja membekas. Begitu pula apabila seseorang belajar di waktu kecil, maka dia akan sulit untuk melupakan suatu ilmu tersebut, maka masih teringat sampai akhir hayatnya. Akan tetapi bila belajar di waktu dewasa, bagaikan mengukir di atas air. Kita tahu bahwa mengukir di atas air begitu mudahnya, akan tetapi tidak ada bekasnya. Begitu pula bila belajar di waktu dewasa, maka dia akan mudah untuk mengingat, menerima suatu ilmu, mudah pula untuk melupakan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang paling penting
salah satu perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia ialah perkara ilmu. Seseorang ingin memiliki kehidupan di dunia, maka harus dengan ilmu. Begitu pula dengan di akhirat, dan begitu pula sebaliknya atau kedua-duanya. Sebagaimana dikatakan di dalam riwayat, man aradda dunya fa alaihi bi ilmi, man aradda akhirah fa alaihi bi ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kehidupan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan kedua-duanya, maka harus pula dengan ilmu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ilmu seseorang tidak akan mudah untuk tersesat. Dengan ilmu seseorang tidak akan mudah diperbudak oleh dunia. Dengan ilmu seseorang akan selamat di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, ta'allam falaisal mar'u yulad 'aliman. Belajarlah, karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan di muka bumi ini langsung dalam keadaan alim, langsung dalam keadaan berilmu. Walaisa ahu ilmi kaman huwa jahil. Dan sungguh tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Dari cara berjalannya, dari cara berbicaranya, dari cara mengajinya, penyebutan hurufnya, penyebutan makhrajal huruf, dari cara berpakaiannya, dari tutur katanya, sopan santunnya, berbeda jauh dengan orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan penuh harapan, mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang betul-betul mempelajari ilmu agama agar kita bahagia di dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.